Ini bukan nabi, tapi dia yang rojih bukan nabi ya. Yang dirojihkan oleh para ulama, yang dikuatkan oleh para ulama adalah beliau Luqman ini bukan nabi, cuma ahli hikmah, orang yang bijak. Sehingga setiap hari itu banyak yang antri untuk meminta nasihatnya Luqman. Nasihat Luqman Al-Hakim. Kalau dalam surat surat Luqman, nasihatnya Luqman kepada anaknya apa? Ini yang perlu kita tiru. Ini pernah saya bahas di sini juga ketika kajian ibu-ibu hari Ahad. Bapak yang itu ada ya, sampingnya yang pakai meja itu ada. Tapi yang lain mudah-mudahan dapat manfaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyiapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita itu kuat, tidak lemah. Apa yang kita nasihatkan kepada anak kita, hendaknya kita bisa ambil dari surat Luqman salah satunya. Allah berfirman mengisahkan kisah Luqman, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang dinasihatkan Luqman bapak kepada anaknya. Ini yang dinasihatkan Pak Luqman kepada anaknya sendiri. Kita sudah atau belum mewasiatkan itu pada anak kita? Kalau belum, masih ada. Kita nasihatkan pada peojo syirik ya le. Lah ngapa Pak? Syirik itu dolim yang paling besar. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim. Kalau dolim sesama manusia itu sudah tidak semestinya, apalagi dolim terhadap hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang paling prerogatif. Apa? Prerogatif. Itulah pokoknya yang paling hak Allah yang paling prerogatif ya. Yang paling prerogatif adalah diibadahi dan tidak boleh disyirikan. Tidak boleh disekutukan dengan apapun. Meskipun orang yang paling soleh di dunia, meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang meletakkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah zalim dengan kezaliman yang paling besar. Ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini wasiat yang pertama yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang berikutnya adalah dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna. Kepada kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik, berbakti. Kita sudah belum mewasiatkan kepada anak kita, kamu jadi anak berbakti. Kamu kalau sudah besar berbakti sama orang tua ya. Sudah atau belum? Kalau belum, mari kita nasihatkan ke anak-anak kita. Tapi kalau ditanya, sudah belum kita menasihatkan, kamu kalau gede nanti kerja sing bener, boleh duit sing akeh, sinau sing tenanan, itu kan sudah ya, sinau sing tenanan, gapai cita-cita yang tinggi, ini tinggi. Tapi berbakti kepada orang tua sudah atau belum? Gitu. Kalau sudah, itu perlu ditingkatkan. Artinya itu perlu diteruskan gitu loh. Karena nasihat itu nggak cuma sekali terus kita tinggal tahu-tahu jadi sendiri, kan nggak seperti itu. Nasihat ini perlu kesinambungan. Gitu. Sebagaimana sholat ini kan kita sehari 5 kali ya Pak. Gitu. Biar apa toh? Ya biar selalu ingat kan gitu. Manusia ini kan kalau dinasihati sekali kadang nggak langsung ingat dia. Besok lagi dinasihati lagi, besok lagi dinasihati lagi. Dengan seperti itu anak kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan dekat kepada kita. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita sebelum yang lainnya. Yang dibutuhkan anak kita adalah anak kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua orang tua mampu. Semua orang tua apapun basicnya dia mampu.
Karena ini kewajiban yang mewajibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mewajibkan hukum asalnya semua manusia bisa melakukan gitu. Berbeda kalau yang ngasih guru SMA gitu. Anak TK nggak bisa ngerjakan. Itu khusus anak SMA saja. Kalau SMA IPA bahkan orang IPS nggak bisa ngerjakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia, kepada bapak itu, kepada orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Berarti semua orang tua bisa melakukannya, bisa mengusahakannya gitu loh. Karena perintahnya umum. Kalau perintahnya khusus kepada nabi ya berarti yang bisa melakukan ya nabi. Kalau orang yang bukan nabi nggak bisa. Ini kisah Luqman berwasiat kepada anaknya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada orang-orang itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mengapa? Nah, ini ada ini ya, bahasanya baik dalam kita menyuruh anak itu kan kadang anak tanyanya, "Loh ngopo, Pak? Loh ngopo, Bu? Wah, harus gini gitu." Pertanyaan pertama sudah, "Mengapa kok nggak boleh syirik?" Jawabannya gimana? Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar gitu. Loh kok bisa? Tinggal kita nanti jelaskan dengan penjelasan yang dicapai anak gitu. Bagaimana? Antum silahkan pilih-pilih bahasa sendiri yang pas untuk anak jenengan. Karena itu anak jenengan yang tahu jenengan. Oh, sekatenane anakku bosone itu ngene iki gitu. Itu kalau kita perhatian dengan anak, saya kira itu bukan hal yang sulit memahamkan anak kita sendiri loh ya. Tapi kalau guru SD, guru SMP atau SMA, dia kadang nggak bisa menyentuh semua anaknya. Mengapa? Bahasanya beda-beda gitu. Daya tangkapnya juga beda-beda gitu kan. Saya ngajar di SD itu menjelaskan ya tak kira jelaskannya wis bener, Pak. Wis tak ulang-ulang. Nih yo masih ada satu anak yang masih luput seperti itu. Karena emang daya tangkapnya mungkin berbeda. Tapi kalau orang tuanya bisa memahami kan dia di rumah bisa ditambahi materi sama orang tua sendiri gitu. Ini sebenarnya keuntungan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Kembali ke tadi. Mengapa kita nggak boleh syirik? Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya telah mengandungnya dengan keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Ibu kita kan ngandung kita itu lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya setelah dia menyusui selama 2 tahun. Ini wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Siapa yang menggerakkan ibu untuk menyusui kalau bukan kasih sayangnya gitu. Siapa yang membuat ibu itu mau untuk mengandung anaknya padahal keadaannya orang ngandung itu katanya nggak enak. Ngaten Bu? Ngandung enak napa Bu? Yang belakang. Kalau bapak-bapak kan nggak ngerasakan kan. Ibu istri-istri jenengan pas ngandung itu makan enak nggak? Katanya nggak enak. Punggungnya pun juga ada yang pegel. Jalan juga nggak enak, jongkok ya risih gitu. Tidur yang nggak bisa tengkurap dan lain sebagainya gitu. Ini menunjukkan ibu kita itu ngandung kita dengan keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Mosok kita lahir nggak mau berbakti kepada orang tua, kebangetan. Itu bisa kita tanamkan ke anak-anak kita sebenarnya. Ditambah menyusui anaknya selama 2 tahun. Menyusui itu juga ternyata tidak gampang gitu. Tidak gampang dalam artian ya kita jelas nggak bisa kan, laki-laki nggak bisa. Tapi megang anak dengan waktu yang lama 2 tahun ini kayaknya yang bisa ibu. Kalau bapak jenengan megang anak paling lama berapa? Kalau anak masih dalam susuan loh ya, masih menyusui 1 jam betah no betul? 2 jam betah? Nggak betah 2 jam. Ini ibu dia yang betah. Maka yang disebut sini ibu gitu. Siapa yang menanamkan kasih sayang ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik.
Maka hendaknya manusia itu bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kasih sayangnya kepada ibu. Yang memberikan kepada ibu itu kasih sayang gitu, rasa kasih sayang sehingga anaknya bisa besar. Baru walidaika, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur berbakti kepada kedua orang tua, karena kasih sayang orang tua juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sebutkan Allah itu mempunyai rahmat 100. Allah punya 100 rahmat, yang satu diturunkan ke dunia, yang 99 ditahan di jannah, di surga. Yang satu turun ke dunia ini cukup untuk membuat penduduk dunia semuanya berkasih sayang. Bahkan gak cuma manusianya, hewan-hewannya pun juga berkasih sayang dengan satu bagian yang dibagi ke seluruh penduduk dunia ini. Hewannya pun hewan melata, hewan berkaki 4. Dia mengangkat kakinya karena sayang kepada anaknya. Ini bagian dari kasih sayang Allah yang diturunkan, satu bagian untuk dibagi-bagi seluruh penduduk dunia, cukup untuk kita semua. Maka yang 99 ini bagaimana? Yang di jannah. Awal kita nggak pengen gitu, mesti kita pengen ke sana gitu. Mesti kita pengen ke sana. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kita harus meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya dunia ini bukan segalanya. Kalau mau bercita-cita dengan dunia seininya aja lah, sewajarnya saja. Tapi kalau bercita-cita akhirat itu yang harus diutamakan gitu loh. Karena kita akan kembali ke sana. Kehidupan sebenarnya kita adalah di akhirat. Dunia ini cuma panggung sandiwara, ada yang bilang seperti itu. Dunia ini cuma kayak wong mampir ngombe, kayak wong berteduh di bawah pohon. Kita sudah sering mendengar materi-materi itu, saya kira. Ning dunia ini mau mampir ngombe gitu. Terus ning dunia ini mau kayak wong berteduh di bawah pohon. Ning dunia ini apalagi saya yakin kita banyak mendengar itu. Cuma pertanyaannya sudah belum itu kita maknai dan merubah sifat-sifat kita gitu. Dan juga kita tanamkan ke anak-anak kita, kalau kamu mau bercita-cita, cita-citalah akhirat gitu. Cita-citakanlah akhirat. Sehingga nanti anak-anak kita cita-citanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan sangat jarang kita dapati anak, kamu cita-citanya apa? Aku mau jadi apa misalkan? Aku mau husnul khotimah gitu misalnya. Ada nggak anak? Jarang kan? Masih jarang sekarang. Kita dapati anak, kamu cita-citanya apa? Saya pengen cita-citanya Firdaus. Boleh nggak cita-cita itu dapat jannah Firdaus? Sangat boleh, bahkan itu yang seharusnya. Gitu. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya Arsyur Rahman, di atasnya Arsyur Rahman. Ini minta kepada Allah berarti bercita-cita atau tidak, Pak? Ini bercita-cita. Kalau cita-citanya Firdaus, berarti dia akan mengusahakan untuk ke Firdaus. Meleset-meleset di surga bawahnya, misalkan seperti itu. Itu bercita-cita yang tinggi. Tapi kalau cita-citamu apa? Ya. Kalau kita nanya kepada anak-anak, sekarang masih ada nggak jawabannya apa biasanya? Profesi-profesi, pertanyaannya profesi duniawi atau akhirat? Dohirnya loh ya, kita nggak berbicara ya emang bisa dibawa ke akhirat, ya emang bisa. Tapi dohirnya apa? Cerita profesi-profesi itu dunia atau akhirat? Yang ini kan ke anak-anak kita. Ini ada sesuatu yang hendaknya kita rubah, harusnya kita rubah. Kita usahakan untuk anak-anak kita cita-citanya itu ke akhirat. Sehingga ketika dia dewasa itu dewasa dengan pemikiran akhirat. Saya pengen jadi imam masjid, imamnya kurang. Imamnya itu sih kurang loh benar, masih kurang. Banyak sekali imam yang nggak cuma masjid sini, masjid-masjid lain kebutuhan imam itu
kekurangan. Apa anak kita sendiri yang kita didik untuk nanti kamu ngimami sana ya. Ini cita-cita akhirat, sehingga kebutuhan kaum muslimin tercukupi, imamnya tercukupi, guru TPA-nya tercukupi, apalagi namanya sing kekurangan di kita, di kaum muslimin. Karena apa? Ya wallah alam ya, mungkin cita-cita anak-anak nggak ke sana atau nggak diarahkan ke sana. Bisa nggak kita arahkan ke sana? Sangat bisa. Mudah atau sulit? Saya kira mudah kalau kita mau. Ini untuk masa depan kaum muslimin juga ke depan. Dari masjid kita akan bangkit, kita tanamkan ke anak-anak kita. Kemudian wa in jahadaka, selanjutnya ini bunyi ya kalau wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, di sini ada rambu-rambu mentaati kedua orang tua, ada rambu-rambu dalam berbakti kepada orang tua. Akan tetapi kalau kedua orang tua dia memaksamu untuk menyekutukan Allah, bimalai salaka bihi ilmun, yang mana engkau nggak punya ilmu terhadap itu, ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah taati keduanya. Jadi taat kepada orang tua dia terikat dengan apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejalan perintah orang tua dan perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Kalau berseberangan maka yang kita taati adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ada rambu-rambu lagi, meskipun kita nggak melaksanakan perintah orang tua yang memaksa kita maksiat misalkan, akan tapi kita selaku anak yang baik hendaknya memperlakukan kedua orang tua juga dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini kekhususan orang tua yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Orang tua bagaimanapun juga berjasa pada kita. Jasanya apa ya tadi? Yang menyusui, yang membesarkan kita kan orang tua. Meskipun nanti ketika besar kita tahu, ketika kita belajar kita tahu ternyata orang tua kita seperti ini. Menyuruh kepada maksiat kita tolak, tapi kita bermuamalah kepada orang tua juga dengan muamalah yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilaik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan-jalan orang yang bertakwa. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kembali, kalian akan dikembalikan. Ini sekali lagi kita mengingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya nduk, kamu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu, saya gitu, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya adalah jannah atau neraka. Sudah belum kamu menyiapkan ke sana, nduk gitu. Ini bisa kita wasiatkan kepada anak-anak kita, dan ini nasihat yang sangat berharga saya kira. Dan anak kita saya yakin nanti ketika dewasa dia akan selalu ingat dengan nasihat orang tuanya yang seperti ini. Nasihat orang tua ketika kita masih kecil kan masih ingat ya.